Judul bukunya Time of Your Life. Bagimu masa muda hanya sekali. Masa muda adalah saat kamu merasa bingung, tidak berdaya, takut, kesepian, cemas, sekaligus berbahagia. Jawabannya ada di matamu, ada di pandangan kita. Apa yang ada di dirimu saat ini adalah hasil cobaan yang menimpamu. Lepaskan saja, terima saja. Itu bebanmu sendiri. Kau akan sadar jatuhnya tak akan jauh. Hai semua, ketemu lagi di channel review buku. Dan di episode kali ini ada buku baru yang luar biasa. Ini tapi lumayan tebal ya. Ini judul bukunya Time of Your Life. Ada tulisan kecil, bagimu masa muda hanya sekali. Covernya oke. Kalau warna kuning itu sepertinya cukup menarik perhatiannya. Polos gitu saja, kuning. Terus ada kata-kata juga di bawahnya. Masa muda adalah saat kamu merasa bingung, tidak berdaya, takut, kesepian, cemas, sekaligus berbahagia. Itulah masa muda. Kalau masa muda Anda tidak ada rasa-rasa seperti ini, sepertinya kurang. Anda harus lengkapi rasa ini biar masa mudanya menyenangkan. Buku ini ditulis oleh Rando Kim. Ini Korean bestseller, terjual 1 juta kopi. Udah ada stikernya di sini. Buku ini diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Kemudian buku ini cetakan ke-9 September 2019. Oke, kita langsung membahas buku ini dengan resume yang sudah saya tulis. Time of Your Life. Oke, di sini buku ini ada 4 bab, tapi bahasannya luar biasa. Banyak perjalanan dari penulis ini menceritakan bagaimana dia berhadapan dengan segala jenis anak muda di kampus dan di lingkungannya. Ceritanya oke-oke, lucu-lucu, tapi penuh makna. Dan sudah saya resume. Bab pertama, jawabannya ada di matamu. Resumenya, waktu kadang tidak terasa oleh kita. Bahkan, kita tersadar sudah di titik di mana kita sekarang. Lalu, apa yang menjadi keinginan kita? Sudah tercapai saat di mana kita sadar? Hari ini? Kekuatan dari sebuah keinginan adalah petunjuk pertama kita untuk menjalani hidup dan menjadi penentu keberhasilan kita, bukan dari pandangan orang lain. Sukses itu ada waktunya. Setelah kita berjuang dalam penderitaan meraihnya, melalui jalan yang panjang, sempit, bergelombang, agar kita, saat kita berada di puncak, kita siap. Dan kita siap untuk tidak sombong. Di bab pertama ini ceritanya luar biasa. Intinya adalah mengajak kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita di pertengahan jalan bisa saja bingung, mau kemana ya? Ini mau kemana ya? Apa tujuannya? Untuk apa kita hidup? Apa ini? Siapa saya? Gitu-gitulah. Tapi dengan keinginan itu sudah menjadi modal kita untuk menentukan jalannya. Jadi kita perlu keinginan, kita perlu mewujudkan keinginan dan mulai melangkah untuk meraihnya. Karena kalau tidak ada itu, kita pasti akan kebingungan. Apalagi kita mungkin selalu memikirkan pandangan orang lain. Kita tidak akan sampai dengan tujuan atau bahkan keinginan kita. Tidak akan sampai. Maka di bab pertama ini jawabannya ada di matamu, ada di pandangan kita. Kita yang memilih. Mulai. Tapi ingat bahwa kesuksesan itu sebenarnya bukan bagaimana cara kita dengan cepat untuk meraihnya. Bukan. Kadang-kadang
Kadang-kadang mungkin kita merasa ingin cepat sukses. Kadang-kadang mungkin kita merasa, oh kita sudah cukup terlambat dari teman kita. Teman kita sudah duluan sukses. Tapi kalau Anda coba mengerti bahwa sukses itu masing-masing kita punya waktunya. Tidak bukan karena itu menjadi cepat atau kemudian kita terlambat, bukan. Tapi bagaimana kita menjalaninya dengan proses. Bab 2, titik terendah dalam hidupmu tidak sejauh yang kamu pikirkan. Ini bagian ini cukup saat saya membacanya cukup mencengangkan. Itu perlu Anda baca di bab 2 ini. Resume saya, permasalahan hidup yang datang kepadamu dan membuatmu berat, bisa jadi saat itu kamu belum dewasa dan berani menghadapinya. Tapi apa yang ada di dirimu saat ini adalah hasil cobaan yang menimpamu, dan itu sangat berharga. Tak perlu begitu takut untuk jatuh dan menyerah ketika bebannya begitu berat. Lepaskan saja. Kau akan sadar jatuhnya tak akan jauh. Kamu akan bersiap kembali untuk membangun kepercayaan diri, lalu bangkit. Itu. Kadang-kadang kita merasa kita punya titik hidup kita yang paling rendah sekali, paling berat sekali. Tapi itu juga jangan menjadikan beban. Kalau memang itu sangat berat, lepaskan saja. Di buku ini, menurut buku ini, lepaskan saja. Bisa jadi itu hanya ketakutan kita bahwa kita jatuhnya terlalu jauh. Padahal saat kita melepaskannya kemudian merasakan jatuh itu ternyata tidak begitu berat. Lalu kemudian jangan terlena, siap kembali untuk bangkit dan mewujudkan kembali keinginan-keinginan kita. Bab 2 keren. Bab 2 sepertinya warning buat kita. Karena ya hidup ada pasang, ada surutnya. Kita masuk bab 3. Keajaiban datang secara perlahan. Di bab 3 ini kalau dibagi dalam bab ini sangat tebal sekali. Ceritanya sangat panjang. Ini tentang cerita penulis juga, dan juga banyak cerita yang lainnya. Resumenya, perubahan dalam hidup kamu tentu mengarah tentang betapa baiknya hidupmu. Kita ingin melakukan perubahan tentu ke arah yang baik ya. Tentang betapa baiknya hidupmu, betapa bahagianya masa depanmu. Itu keinginan. Itu keinginan. Tapi tak cukup hanya tentang tekad yang bulat. Kita bertekad dengan keinginan kita agar hidup kita bisa nyaman, bisa masa depan kita bisa hebat. Tapi itu tidak cukup hanya dengan tekad bulat. Tapi yang diperlukan juga adalah mengerti bagaimana kita menjalaninya dan meraihnya. Mari kita mulai dengan menetapkan cara hidup kita. Di buku ini menyarankan mulai dulu dengan cara hidup. Cara hidup yang harus kamu jalani dan itu yang harus kamu tentukan. Kemudian mulai membiasakan. Biasakan dengan cara hidup yang sudah kita pilih. Kemudian jangan pernah kecewa jika gagal. Ingatkan dirimu kembali, ulangi kembali, dan itu terus-menerus. Jangan pernah kecewa jika gagal. Ingatkan kembali tentang apa keinginan yang ingin kita raih, kemudian ulang kembali. Tambahan lainnya di buku ini juga, di bab ini maksud saya, tambahan lainnya, bergaullah. Jangan jadi orang yang penyendiri. Belajar dari banyak orang dan andil dalam banyak hal. Lingkungan, persahabatan, pergaulan, dan wawasan buka selebar-lebarnya untuk Anda bisa belajar lebih jauh dan merasa lebih dalam. Bab 4, judulnya Hidup yang ditentukan oleh hari esok, hidup yang ditentukan oleh panggilan hidupmu. Ini bab terakhir. Banyak kisah juga.
Resumenya, beban hidup yang kini kamu rasakan adalah beban yang harus segera kamu pikul sendiri. Dan itu memerlukan kemampuan untuk bisa menerimanya. Bukan menjadi beban yang kamu rasa diberikan kepadamu oleh orang lain. Itu akan terasa sangat berat. Terima saja, itu bebanmu sendiri. Mulai melangkah untuk pertualangan hidupmu sendiri. Berjuang untuk dirimu sendiri. Dan kamu akan menemukan dirimu sebenarnya dengan bangga. Itu resumenya. Di bab 4 ini mencoba mengarahkan kita bahwa ya, itu beban hidup kita dan harus kita merasakan memang itu bebannya. Bukan, kita jangan merasa bahwa itu pemberian dari orang lain. Itu akan Anda merasa sangat berat. Apalagi, ini karena orang tua saya, ini karena apa. Jangan. Biasakan kalau memang itu yang harus Anda jalani, biasakan mengambil tanggung jawab itu bahwa itu adalah beban yang harus Anda pikul sendiri. Itu akan terasa sangat ringan kalau Anda mulai mencoba untuk menerimanya. Kemampuan itu tak banyak orang miliki, jadi mulailah untuk bisa menerimanya. Demikian resume dari buku Time of Your Life, Rando Kim. Ini luar biasa bukunya, banyak pengalaman, banyak kata-kata yang bagus, banyak semangat yang bisa dibagikan dan bisa Anda rasakan. Dan pengalamannya pun bisa Anda pelajari, karena tidak perlu juga kita merasakan semua pengalaman itu. Cukup dengan membacanya, memahaminya, ini bisa jadi pelajaran. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah beli bukunya juga, buku-buku yang kemarin juga, atau buku ini juga baca. Ini bagus sekali. Oke, jadi manfaatkan masa muda kamu dengan luar biasa, karena waktunya sangat singkat. Perjuangkan keinginanmu, kemudian belajar untuk merasakan penderitaan, dan kamu akan merasakan kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih.